Rejim ini kan rejim Hansip, segala pengumuman tengah malam. Malam-malam ya. Gimana sih Mang itu? Salam Pancasila menurut Mang Obay cocok nggak sih diterapkan di Indonesia ini? Apa ya? Jadi kedengarannya agak rancu aja gitu kan. Terkait janji-janji yang pernah dibicarakan dulu, apakah sudah ada yang terrealisasikan atau belum sih Mang? Aduh, janji yang mana ya? Itu terlalu banyak janji. Justru itu saya ingin tanyakan di mana nih Mang yang terrealisasikan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mang Obay. Waalaikumsalam. Rumah kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ini saya nih manggilnya siapa sih Mang? Mang Obay atau siapa ini? Obay aja. Obay. Nama aslinya tuh Obay itu siapa? Nama aslinya enggak sih. Siapa tuh Mang? Hasan Baihaqi. Hasan Baihaqi. Terus muncul nama Obay itu dari mana sih? Ya dari Baihaqinya mungkin, dari Baihaqinya. Baihaqi. Jadi emang banyak yang nyangka juga orang-orang diperkirakan jarang yang tahu nama asli saya gitu. Paling kalau setelah share biasanya poster-poster kajian literasi gitu, itu baru ketahuan dari ustaz-ustaz lokal. Berarti kalau bisa diibaratkan Obay itu nama panggungnya lah ya? Iya, nama panggungnya. Emang ya udah melekat lah dari kecil. Terus kita ngundang kesini nih Mang, kita pengen berbincang-bincang terkait yang lagi hangat sekarang, lagi panas banget dari bulan awal tahun kemarin terkait RUU Omnibus Law. Itu. Saya juga pengen nanya-nanya lebih jauh nih kepada Mang Obay gitu sebagai aktivis lah, kemana-mana udah menyuarakan suara-suara kerennya itu kan demi membela hak-hak rakyat nih. Terus apa sih itu permasalahan klasik di RUU Omnibus Law, kenapa banyak didemo oleh mahasiswa para pekerja itu kenapa sih Mang? Sebetulnya kalau ngobrolin Omnibus Law atau RUU Omnibus Law gitu kan, yang sering di demo itu kan sebetulnya Omnibus Law itu beberapa RUU undang-undang yang akan dirancang gitu kan. Cuman yang sering diprotes ini RUU tentang ketenagakerjaan, atau biasa kawan-kawan aktivis di lapangan tuh RUU Cilaka. Ya, Cipta Lapangan Kerja. Cipta Lapangan Kerja. Jadi yang banyak diprotes itu sebetulnya undang-undang ketenagakerjaan gitu kan. Di kalangan aktivis, terutama di orang-orang serikat buruh gitu saat itu. Ya gimana gak bahayanya? Jadi seolah-olah kita ini sebagai aktivis punya perspektif lain gitu tentang RUU Omnibus Law ini gitu kan. Loh, kok pemerintah ini sepertinya mau bermain sama investor-investor asing gitu, sedangkan rakyatnya ini terus dipersulit gitu kan. Apalagi kondisi setelah COVID ini, sebelumnya sempat ditunda kan Omnibus Law itu karena ada COVID, ditunda gitu kan. Nah sebelum ada COVID itu mulai rame, tapi ada ketakutan gitu kan, dari kalangan aktivis, takut Omnibus Law ini disahkan di tengah-tengah COVID gitu kan, atau undang-undang yang lain di tengah COVID. Makanya kita terus kontrol di kalangan aktivis tuh, undang-undang Omnibus Law ini terus kita kontrol gitu, supaya emang jangan lagi diumumkan tengah malam kan. Rejim ini kan rejim Hansip, segala pengumuman tengah malam. Malam-malam ya. Itu lagi enak-enak itu tiba-tiba ada kabar gini kan, wah kacau ini. Iya betul. Terus ini Mang, tadi kan terkait dari pandangan Mang Obay sendiri, terus menurut Mang Obay ini kenapa sih pemerintah ini menciptakan RUU Omnibus Law dari pandangan pemerintah itu seperti apa sih? Ya sebetulnya pemerintah dan pihak aktivis itu punya sudut pandang yang berbeda pasti. Aktivis punya sudut pandang yang menurut aktivis ini merugikan rakyat gitu kan, atau misalkan lebih cenderung tidak pro rakyat gitu, tidak sesuai dengan jargonnya gitu kan, pro rakyat dan lain-lain. Tapi mungkin pemerintah punya pandangan lain tentang RUU Omnibus Law ini gitu kan. Tapi apapun itu, ya yang tadi saya jelaskan, yang saya tegaskan,
sekarang tuh pemerintah harusnya di tengah wabah COVID ini membangun kepercayaan terhadap rakyat, gitu kan. Omnibus Law ini sebetulnya bisa dicabut, apalagi Omnibus Law ini belum bulan ini sudah masuk prolegnas. Nah, sudah masuk prolegnas, analoginya kalau sudah masuk prolegnas, kita kayak beli tiket pesawat, terus kita udah nunggu di bandara, tinggal berangkat aja. Nah, itu kemungkinan besar itu bisa disahkan. Jadi kemungkinan kecilnya 10% gitu. 10% tidak dicabut dari prolegnas itu. Nah, itu yang bahaya. Jadi walaupun pemerintah punya argumentasi lain, gitu kan, ini untuk mempermudah, memperbagus dan lain-lain gitu kan. Tapi pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri. Di lapangan itu banyak sekali, terutama TK-TK asing, TK asing gitu kan, yang terus masuk ke Indonesia gitu, ke negeri kita. Nah, itu efek dari itu gitu kan, aktivis membaca kok kita ini lagi susah gitu, lagi sulit cari-cari kerja gitu kan, apalagi kondisi COVID ini. Nah, Abang apa ya, yang paling sangat ibaratnya sangat ditekankan dari para aktivis ini tuh terkait RUU Omnibus Law itu kan banyak banget rancangan-rancangan itu kan ya. Betul. Yang terkait cipta kerja ini, apa sih pasal atau bagian mana sih yang menjadi sorotan utama gitu terkait permasalahan sekarang ini tuh? Salah satunya yang kita terus tuntut itu, atau di kalangan aktivis tuntut itu, tentang penghapusan kontrak kerja. Itu dihapuskan. Cuti haid, cuti hamil, melahirkan gitu kan, terus cuti hari raya itu dihapuskan gitu. Sekarang kita hidup di negara yang emang berbasis Islam gitu kan. Islam itu banyak sekali hari raya Islam itu kan, terutama setelah Ramadan itu pasti ada libur panjang. Nah, itu sangat dirugikan bagi pekerja atau buruh-buruh yang beragama Islam gitu kan, khususnya yang tidak bisa menikmati libur panjangnya gitu di setelah Ramadan gitu, atau setelah hari raya Idul Fitri. Nah, itu kan tadi yang Bang Obed tadi bilang kalau misalkan itu yang dirugikan. Nah, terus siapa sih yang diuntungkan itu sekarang? Iya, yang diuntungkan tidak lain ya investor. Ya, analoginya sudah tepat gitu kan. Nah, yang diuntungkan pasti investor. Investor ingin memperbudak gitu kan. Saya juga ini investor mana nih gitu kan, saya curiga. Atau kawan-kawan aktivis yang di lapang itu sering bilang ini investor asing gitu, lagi coba memperbudak rakyat Indonesia gitu. Seperti mundur dari zaman era penjajahan. Nah, dari pengalaman saya sendiri nih Bang Obed, terkait RUU Cipta Kerja ini, beberapa hari kebelakang tuh saya pernah survei langsung ke daerah-daerah terkait aspirasi dan prinsip-prinsip yang masuk dari para pekerja itu seperti apa. Nah, saya kemudian langsung tanyakan terkait apakah Bapak atau Ibu mengenal yang namanya RUU Cipta Kerja. 90% itu belum mengenal masalahnya itu. Nah, saya tidak akan menyebutkan lembaga survei dari mana, tetapi permasalahan utamanya loh, kok ini udah mau disahkan dari atas, tapi para pekerja di daerah itu pada belum tahu ini permasalahan utama itu di mana lagi sih Bang Obed itu? Ya, justru itu kita sebagai aktivis atau mahasiswa itu kan yang kritis, atau tingkat kritismenya lebih tinggi, lebih tajam, lebih tajam dari mereka gitu. Kita sebetulnya tidak terlalu mempermasalahkan. Misalkan masyarakat yang kecil emang itu udah lumrah gitu, udah lumrah. Kenyataan di lapangan emang seperti itu, karena emang sosialisasi dari birokrasi kita ini sangat buruk gitu kan. Dari tingkat RW, RT juga sudah buruk gitu kan. Harusnya kan per undang-undang itu disosialisasikan dengan baik gitu kan, dari tingkat camat gitu kan, ke lurah gitu kan. Itu sosialisasinya ada.
Harusnya begitu. Karena ya birokrasi di kita ini masih cukup buruk gitu kan terhadap yang katanya negara-negara demokrasi gitu kan. Ya ini perlu PR banyak gitu. Berarti sudah sangat terlihat sekali ya dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kurang yang namanya sinergitas ya Mang. Iya betul. Nah, terus kalau misalnya pada saat Mang Obay ini menggerakkan aksi-aksi nih, ikut turun ke jalan atau menyuarakan aspirasi di pemerintahan seperti di DPR ataupun di kantor-kantor pemerintahan seperti itu. Nah, ada nggak sih Mang hambatan-hambatan yang seringkali mengancam atau mengancam nyawa bahkan Mang Obay selama ini? Pernah nggak sih Mang? Ya emang resiko seorang aktivis itu hidup mulia atau ada dua pilihan sebetulnya, hidup mulia atau mati sendiri, gitu kan. Hidup mulianya mungkin hidup di antara himpitan jeruji besi gitu kan, karena memang itu resiko aktivis. Gitu kan. Kalau misalkan ancaman-ancaman terhadap ke arah sana, mungkin aktivis-aktivis yang lain itu banyak yang merasakan. Kalau saya alhamdulillah sampai saat ini belum ada, karena memang mungkin saya juga menjalin silaturahmi atau menjalin komunikasi yang baik juga gitu sama mereka. Bukan berarti saya mau bermain belakang gitu kan, tapi itu proses siasat saya terhadap mereka begitu gitu. Nah, pada saat Mang Obay ini menyuarakan aksi atau ikut aksi turun ke jalan ini, Mang Obay itu keberpihakan itu kemana sih Mang? Apakah Mang Obay ini ibaratnya dinaungi oleh sebagian ormas atau dari lembaga pemerintahan, atau Mang Obay itu tergerak dari diri sendiri untuk turun langsung ke lapangan itu membela masyarakat gitu? Betul. Seperti gimana sih Mang? Ada nggak sih Mang kalau misalkan Mang itu ditanggulangi sama ormas seperti itu, pernah? Kalau awalnya sih kemauan sendiri sebetulnya, karena tadi ini resikonya terlalu tinggi, berarti saya perlu ada backup orang-orang yang siap membackup saya ketika saya terus bersuara tentang kebenaran gitu, atau bersuara tentang hak-hak rakyat yang diperjuangkan dari bawah gitu. Akhirnya saya gabung di salah satu ormas Islam di Jawa Barat gitu kan. Nah, yang emang mempunyai visi misi yang sama gitu kan ke arah sana gitu, untuk menjadi kontrol pemerintah sebetulnya. Nah, yang paling penting itu ormas-ormas sekarang tuh ormas-ormas yang tetap lurus itu ormas-ormas yang tidak keberpihakan politik tertentu. Nah itu sulit sekali untuk mencari ormas-ormas seperti itu. Nah alhamdulillahnya ormas yang saya naungi ini satu suara semua untuk melakukan politik taktis saja, tidak politik praktis gitu. Karena memang tujuannya untuk mengkontrol pemerintah gitu. Nah selain Mang Obay membela yang namanya hak rakyat di RUU Omnibus Law ini, selain itu Mang Obay turun ke jalan melakukan aksi-aksi seperti itu, selain RUU Omnibus Law itu apa aja sih? Nah ini ada yang menarik sebetulnya. Jadi era-era ini negara ini seperti carut marut. Jadi Omnibus Law itu undang-undang bulldozer gitu kan, seperti ingin menghantam rakyatnya. Sapu jagat lah ya. Sapu jagat, menghantam rakyatnya oleh mobil yang sangat gede gitu kan. Iya, sama bulldozer. Ada yang lebih menarik lagi dari undang-undang Omnibus Law itu, ada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau dirubah dengan BPP apapun lah gitu kan namanya. Nah itu yang sangat krusial bagi negara, karena Pancasila itu final sifatnya, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Nah tadi balik lagi, rejim ini atau pemerintah ini sendiri seperti menggiring rakyatnya kepada masa lampau. Jadi kalau kita di 2020 ini atau yang sedang belajar demokrasi ini sudah tidak perlu membicarakan lagi bagaimana negara ini diatur dengan cara bagaimana gitu kan, karena negara ini pun sedang belajar berdemokrasi, katanya begitu gitu.
sedang belajar berdemokrasi di pertengahan jalan kemudian dijegal dengan RUU HIP. Nah, sedangkan RUU HIP ini sudah menciderai umat Islam yang berjalan memperjuangkan hak-hak kemerdekaan, termasuk mencederai ayahnya sendiri gitu kan, Bung Karno saat itu. Karena emang Bung Karno itu di dekret presiden itu mengatakan gitu kan bahwa Pancasila ini sudah final, tidak bisa dirubah oleh apapun gitu kan. Dan perasaan Pancasila ini perasaan dari Piagam Jakarta 22 Juni gitu kan, yang dibuat oleh 9 panitia yang 8 diantaranya para ulama saat itu gitu kan. Nah, kemudian ada salah satu partai yang ingin mencoba merubah gitu kan, merubah haluan ideologi bangsa gitu kan, ke arah yang tidak jelas gitu kan. Seperti halnya poin yang pertama di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, itu dirubah, dibalikkan gitu kan. Jadi 3 poin yang dari RUU HIP itu ketika Pancasila itu diperas menjadi Trisila gitu kan. Nah, dari poin pertama Trisila ini, satu ini sosial nasionalisme gitu kan. Yang kedua sosial demokratik, yang ketiga ini ketuhanan menurut kebudayaan gitu kan. Sudah tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kemungkinan besar banyak aliran-aliran sesat yang tidak akan dibubarkan gitu kan. Atau banyak aliran-aliran tertentu kepercayaan yang dilegalkan gitu kan secara tidak langsung oleh undang-undang HIP ini gitu atau BPIP ini gitu. Nah, ini kan sangat merugikan bagi umat Islam yang sudah lama berjuang gitu kan, mengusir penjajah, tiba-tiba dijegal gitu kan, dikebiri di tengah jalan gitu kan oleh pihak-pihak yang ingin berubah bangsa ini gitu kan. Apalagi tadi sifatnya undang-undang HIP ini berbau isu-isu, ya bukan isu lagi sebetulnya, emang agak wangi-wangi komunisme gitu. Ya. Komunisme gitu kan di RUU ini gitu kan. Nah, itu kan upaya yang tidak mudah gitu, maksudnya yang dilakukan oleh orang-orang komunisme saat itu gitu kan. Karena beberapa kali orang komunisme itu mencoba terus mencoba ingin mengkudeta negara ini gitu kan, dari tahun 28, 65 dan lain-lain gitu, itu terus mencoba gitu. Nah, sampai akhirnya sekarang itu puncaknya, kalau bahasa Islamnya ini RUU HIP ini bentuk futuhnya atau kafahnya orang-orang komunisme gitu. Jadi sudah tidak perlu, kalau menurut saya pribadi, sudah tidak perlu revolusi komunisme itu karena mungkin sudah revolusi. Nah, maaf, memotong ya kamu. Ya. Terkait tadi RUU HIP ini yang menjelaskan mungkin ada tersirat tadi dengar-dengar saya komunisme itu tersendiri. Nah, menurut Mang Obay sendiri nih, yakin nggak sih sekarang komunisme sedang ada di Indonesia kita ini, Mang? Saya sih orang yang tidak banyak bicara tentang komunisme sebetulnya, karena saya sendiri orang yang bekas di sana sebetulnya, bekas di sana. Maksudnya tidak mengerti orang yang tidak mengerti berada di sana gitu kan, tapi sedang digiring ke sana sebelum belajar Islam sebetulnya. Nah, kan ini yang perlu diedukasikan kepada masyarakat. Jadi emang banyak tidak sedikit juga ormas-ormas Islam atau umat-umat Islam yang tidak tahu gitu kan kalau misalkan komunisme itu ada. Nah, mereka tidak tahu, tapi saya meyakini gerakannya ada, masih ada gerilya gitu kan. Bahkan di parlemen itu ada orang-orangnya gitu. Di salah satu buku yang ditulis oleh anaknya yang mengatasnamakan Partai Komunis Indonesia gitu kan, yang judul bukunya Aku Bangga Menjadi Anak PKI gitu kan. Nah, beberapa poin yang dia tulis tuh
Salah satunya tentang pemberontakan yang akan diusung di tahun 2020 di bulan Agustus, September, Oktober. Itu puncak chaosnya di situ. Nah, ini puncak-puncaknya di bulan-bulan ini sebetulnya, gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi balik lagi poinnya, komunisme itu ada atau enggak? Ada, gitu. Ada. Komunisme itu ada. Saya berani nunjukin lah di mana-mana gitu kan. Maksudnya poinnya di mana gitu kan, di daerah Bandung ini, khususnya di kalangan anak muda, saya berani menunjukkan gitu. Nah, terkait tadi terkait RUU HIP sendiri nih, dari Mang Obay sendiri sudah belum sih melakukan audiensi dengan lembaga pemerintahan terkait bahwasannya para aktivis ini tidak setuju atau belum melakukan audiensi dengan para pemerintah di sana terkait RUU HIP ini? Saya sering beraudiensi terhadap fraksi-fraksi yang dari DPR Kota Bandung gitu kan, DPR provinsi. Cuman ini yang jadi menarik gitu. Jadi saya punya penilaian lain gitu kan terhadap kinerja orang-orang yang secara notabene mewakili rakyat gitu, suara rakyat gitu. Tapi setiap saya audiensi itu fraksi pengusung tidak ada. Itu diwakili oleh fraksi-fraksi yang tidak mendukung terhadap RUU HIP. Nah, saya mau mengungkapkan apa gitu kan kepada dewan-dewan yang suaranya sama gitu, sama orang-orang aktivis di lapangan gitu kan. Sedangkan orang-orang yang tidak orang-orang pengusung atau fraksi-fraksi pengusungnya katanya ada kesibukan lain, tidak bisa menerima audiensi gitu kan. Sampai terakhir itu saya demo tentang HIP ini, haluan ideologi Pancasila pertama gitu, itu saya dan ormas saya itu bikin aksi di Jawa Barat, skupnya Jawa Barat gitu kan, di Gedung Sate itu. Sampai ketua DPR RI DPR Provinsi Jawa Barat itu ketuanya tidak mau memenuhi, alasannya sibuk dan lain-lain gitu. Nah, kalau gitu yang menerima Humas. Humas hanya menyampaikan dan mencatat saja tugasnya begitu. Kalau begitu saya tanya balik, Pak, kalau begitu besok saya kesini lagi untuk memastikan bahwa anggota DPR itu benar-benar bekerja untuk rakyat gitu kan. Nah, saya butuh transparansi kesibukannya seperti apa gitu kan. Sedangkan kami sebagai rakyat tidak dilayani dengan baik gitu oleh anggota DPR gitu. Biasanya ini punya dua pertanyaan nih yang terkait Pancasila ini ya. Yang pertama saya ingin bertanya, apakah ini ada sangkut pautnya dengan yang namanya waktu itu digembor-gemborkan salam Pancasila itu? Gimana sih Mang itu? Salam Pancasila menurut Mang Obay cocok nggak sih diterapkan di Indonesia ini? Apa ya, jadi kedengarannya agak rancu aja gitu kan. Maksudnya kok begini cara-cara berpikir orang-orang intelektualitas gitu kan. Saya orang-orang yang bekas di jalan jadi agak geli-geli aja gitu kan ngelihat cara berpikir mereka itu. Mereka tuh sedang menggiring rakyatnya kepada kemunduran berapa puluh tahun gitu kan. 75 tahun sebelum 75 tahun ke belakang atau setelah sebelum kemerdekaan gitu kan. Apalagi sekarang lagi rame-rame tentang politik dinasti gitu kan. Wah, itu lebih mundur lagi gitu kan. Jadi rakyat mau dibawa kepada abad-abad kerajaan gitu kan. Ini baru pertama politik dinasti ini. Apapun alasannya politik dinasti tetap politik dinasti gitu kan, apapun alasannya gitu kan. Terkait politik dinasti ini, Mang, tertarik saya. Menurut Mang Obay ini sangat mengancam ideologi bangsa nggak sih apabila diterapkan di Indonesia ini? Betul. Kritisme aktivis itu berpikir politik dinasti ini sebuah skema catur yang sudah disiapkan gitu kan. Jadi ketika salah seorang lengser, sebetulnya ya salah seorang lengser, nanti saya akan bahas tentang
atau misalkan sudah tidak menjabat itu ada penerusnya, ada penerusnya, dan tidak lain yang meneruskan itu keluarganya sendiri. Gitu kan. Nah ini kan saya masih mencari ini proyeknya dari siapa gitu kan. Saya masih mengira ini proyeknya antara asing dan asing, itu aja. Saya pernah menulis tentang pelacuran pribumi gitu kan. Sebelum Rocky Gerung itu kemarin berstatement juga, cuman ya itulah bedanya gitu kan. Kalangan tokoh sekali bicara itu kan viral gitu kan, tentang political prostitution gitu kan. Nah sebelum itu saya pernah nulis gitu kan, pelacuran pribumi belum usai gitu kan. Nah ini pelacuran pribumi yang terus menerus gitu kan, mereka tuh menjual diri dan bangsanya kepada asing dan asing itu, karena bangsa ini tuh sebetulnya sangat sulit dijajah karena ada praktek jual beli atau prostitusi atau lacur gitu kan, bahasa kasarnya pelacuran pribumi gitu kan, yang menjual dirinya kepada penjajah saat itu. Nah makanya rakyat ini setelah diadu domba mudah untuk dikolonialisasi gitu. Ya salah satunya itulah. Jadi politik dinasti ini skema catur yang sudah disiapkan sebetulnya. Jadi sangat mengancam sekali. Ya, sangat mengancam. Jadi yang terakhir nih, pertanyaan tadi masih menyangkut Pancasila. Beberapa orang yang saya temui waktu itu pada saat saya survei ke daerah-daerah tersebut itu ya Kang ya. Saya menanyakan lebih penting mana antara Pancasila atau agama. Nah mereka ada yang menjawab lebih penting Pancasila dan lebih penting agama. Nah menurut Mang Obai sendiri nih, gimana sih lebih penting mana Pancasila atau agama sih Mang? Ya, kalau saya sih sebetulnya lebih penting agama sebetulnya. Pancasila itu hanya dasar saja. Karena kan sekarang tuh ramai kan, lagi dibenturkan antara umat Islam dan Pancasila gitu kan. Itu sebetulnya isu aja, isu yang terus diulang-ulang gitu kan, supaya emang isu yang lainnya itu hilang gitu kan. Seperti isu HIP ini hilang. Jadi seolah-olah ketika kita berbicara tentang RUU HIP, kubu mereka bilang bahwa kita ini ingin mengganti Pancasila dengan khilafah gitu. Padahal kita ini sudah jelas-jelas ingin mempertahankan Pancasila. Karena Pancasila ini rumusan atau yang merumuskan Pancasila ini para ulama dan lain-lain. Jadi antara Pancasila dan agama sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya kepada saya, penting mana Pancasila dan agama? Penting agama, gitu kan? Karena agama itu lebih dulu lahir daripada Pancasila sendiri. Nah Mang, saya sedikit berbelok nih Mang. Jadi saya mungkin lihat nih Mang, sebelum Mang Obai menjadi aktivis ini, sebelumnya tuh apa takutnya kan? Ini teman-teman yang ada di sini melihat tato Mang Obai. Betul. Dulu tuh Mang Obai itu seorang apa sih sebelum terjun aktivis? Ya, saya itu sebetulnya belajar Islam tuh di tahun 2010 dan 2011. 2010 agak labil-labil. 2011 mulai matang, 2012 mulai matang lagi gitu kan, sholat sudah mulai betul, belajar Quran sudah ada prosesnya per minggunya gitu kan. Nah sebelum itu saya sebetulnya aktif di komunitas PAL tadi kan, komunitas PAL. Jadi ya berantalan dan lain-lain gitu kan. Nah saya di 2007 saya tuh mengalami sakit sampai 4 tahun. Nah mungkin di situ titik balik saya. Dan 2011 saya tobat gitu kan. Saya lebih suka, orang-orang sih bilangnya pemuda hijrah dan lain-lain, tapi saya lebih suka pakai kalimat tobat gitu kan. Karena pemuda hijrah itu belum ada 2011 gitu kan. Baru ada itu 2014 sampai 16 itu rame-ramenya pemuda hijrah. Tapi saya lebih suka menggunakan kalimat tobat aja sih daripada hijrah. Mohon maaf Mang Obai, saya ingin ya sedikit. Berarti Mang Obai itu ya bisa dikatakan tuh dalam tanda kutip itu preman ya Mang ya? Atau gimana nih Mang? Boleh bisa dibilang seperti itu Mang? Kalau misalnya boleh saya minta tanya nih Mang.
Kenapa sih Mang dari seorang preman gitu yang asalnya tadi berandalan kemana-mana tiba-tiba langsung pingin tobat itu, selain dari rasa sakit 4 tahun yang Mang Obay derita tuh, kenapa tiba-tiba kok pingin atau ada proses untuk menuju ke pintu tobat itu Mang? Iya, karena memang selama proses sakit 4 tahun itu yang gak sembuh-sembuh, 2 tahun awal diantaranya ya emang masih stagnan gitu kan, penyakitnya masih nggak sembuh-sembuh. Sampai saya tuh setiap hari mengeluarkan darah, jadi batuk darah gitu kan, karena emang ya efek dari alkohol dan lain gitu kan. Nah, di 2 tahun terakhir itu tidak ada lain yang saya pikirkan selain kematian gitu saat itu. Nah, di tahun ketiga saya udah mulai berubah gitu kan. Perubahan saya itu dibarengi dengan perubahan fisik juga gitu. Karena emang sudah agak stres di tahun kedua tuh. Aduh, sakit saya nggak sembuh-sembuh gitu kan. Oh, berarti ada proses yang lain yang harus saya jalani gitu kan. Salah satunya ya mungkin saya harus mendekati diri aja gitu kan, terhadap yang menciptakan saya gitu. Karena yang memberikan kesembuhan juga yang Maha Kuasa gitu, yang Maha Esa, yang memberikan kesembuhan. Akhirnya di tahun ketiga saya mulai belajar keislaman dan mulai ada perubahan gitu kan. Jadi penyakit saya ini agak membaik gitu kan. Terus sampai saat ini alhamdulillah saya sembuh total gitu. Yeah. Nah, kan Mang Obay pada tahun sesudah mendapatkan ujian itu, Mang Obay jadi tobat lah istilahnya gitu ya. Istilahnya lebih dekat ke masjid. Ya. Nah, pernah nggak sih Mang Obay kayak dibully atau diejek karena keadaan Mang Obay itu kayak pakai tato gitu? Pernah nggak gitu dibully sama orang-orang atau dijauhin lah gitu? Iya. Oh, sering. Yang mengejek justru kebanyakan kawan-kawan saya di komunitas gitu kan, di komunitas. Jadi kalau misalkan di kalangan Islam cuman 1% aja sebetulnya yang mengejek gitu ya. Itu urusan fikih aja sebetulnya, urusan fikih aja. Kalau misalkan di komunitas tuh banyak. Karena di 2013 saya tidak mau berhenti. Ya di 2011 itu saya mau melakukan suatu hal kebaikan gitu kan, mendekati diri kepada Allah, tapi saya tidak mau meninggalkan musik. Nah, berarti saya harus merubah stigma gitu kan di komunitas musik itu kan, yang saling murahkan dan lain-lain. Nah, kemudian saya ingin merubah stigma itu gitu kan, dengan cara berdakwah di situ gitu kan, atau misalkan merubah lirik yang lebih lirikal, yang referensinya itu dari Quran dan hadis gitu kan. Nah, itu dari kalangan komunitas banyak sekali yang menjadi saya. Oke, kalau misalnya disandingkan nih Mang, lebih nyaman mana sih Mang pada saat Mang dulu jadi ya anak pang, atau lebih enak nyaman jadi aktivis nih Mang? Sebetulnya belum ke tahap kenyamanan sebetulnya sih, karena proses saya masih begitu panjang. Itu kan satu kenyamanan atau prinsip saya, satu kenyamanan atau satu proses istirahat panjang saya itu, yang ke satu kematian, yang kedua setelah melihat negeri ini betul-betul makmur gitu, betul-betul adil dan makmur gitu bagi rakyatnya. Nah, itu aja. Jadi kalau misalkan perubahan sikap yang signifikan, atau misalkan prinsip, bukan sikap, prinsip yang sebetulnya tidak ada perubahan prinsip gitu kan. Di komunitas pang itu saya masih menyuarakan ketidakadilan gitu kan, tentang government dan lain-lain gitu kan. Cuman tidak solutif aja gitu, tidak solutif aja. Nah, di Islam saya lebih solutif aja gitu, mensuarakannya gitu. Kalau misalkan dulu itu cuman cuap-cuap aja di atas panggung gitu kan, ngobrolin pemerintahan,
soal goreng pemerintahan dan lain-lain gitu kan. Tapi kan aksi solusinya nggak ada gitu, hanya sebatas di situ saja. Nah di Islam kemudian setelah belajar Islam, wah ternyata perlawanan Rasulullah itu sangat keren juga gitu, menghantam pemerintahan yang dikendarai oleh Abu Jahal saat itu. Gitu. Nah, balik lagi nih Mang, terkait sekarang dengan ingin bertanya terkait kinerja pemerintahan nih Mang. Betul. Menurut Mang Obay sendiri dan para teman-teman di aktivis nih, kinerja pemerintahan saat ini tuh bagaimana sih Mang? Nah, kinerja pemerintahan saat ini saya tidak mau mensamaratakan semua orang-orang yang di pemerintahan itu tidak benar lah gitu kan. Karena saya yakin ada kawan-kawan atau misalkan orang-orang yang masih takut terhadap Tuhannya gitu. Cuman untuk saat ini kayaknya sudah waktunya kita lemparkan musik tidak percaya terhadap pemerintahan. Karena bagaimanapun ini tidak beres-beres nih. Orde lama, orde baru sama aja begini gitu. Ini harus ada perubahan yang lebih signifikan gitu di negeri ini gitu. Atau kita balikan lagi kepada Quran dan Sunnah gitu. Itu aja jalannya kayaknya begitu. Terkait janji-janji yang pernah dibicarakan dulu, apakah sudah ada yang terrealisasikan belum sih Mang? Aduh, janji yang mana ya? Itu terlalu banyak janji. Justru itu saya ingin tanyakan, ini mana nih Mang yang terrealisasikan? Nah, saya juga nggak tahu nih janji yang sudah terrealisasikan yang mana, gitu kan? Yang belum itu yang mana gitu. Cuman biasanya pihak pemerintah juga punya argumentasi lain gitu kan. Oh saya sudah, atau misalkan atasan saya sudah melaksanakan janji-janjinya gitu kan. Tapi yang paling penting kita harus balik lagi ke rakyat, karena rakyat itu segalanya gitu. Rakyat itu segalanya di negara ini. Kalau misalkan ada satu rakyat yang tidak merasakan keadilan, oh berarti belum ada gitu, belum ada yang dilaksanakan satupun gitu kan. Karena statement yang Martin Luther itu kan, jikalau salah satu rakyat lapar, dalam kondisi lapar gitu, maka akulah si buruk penguasa. Gitu kan. Jika rakyatnya kelaparan gitu. Oke, nah Mang Obay sendiri mau sampai kapan sih Mang Obay jadi aktivis ini? Ya, istri saya sering bilang sih, jadi mau sampai kapan? Jadi saya akan menyuarakan suara kebenaran ini sampai tadi negeri ini adil dan makmur gitu. Negeri ini adil dan makmur. Terus negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang tidak ada keresahan bagi masyarakat atau rakyatnya sendiri gitu. Nah, kita bangun tidur sudah resah gitu. Apapun keresahannya, masing-masing beda-beda keresahannya. Ada yang keresahannya terhadap pekerjaan, ada yang keresahannya terhadap pernikahan gitu kan. Ada keresahannya yang terhadap apapun lah. Atau kalau saya pribadi keresahan saya pas bangun tidur itu bagaimana negara ini tuh menjadi lebih baik gitu kan. Itu keresahan saya begitu. Nah itu mungkin saya akan berjuang ke arah sana gitu, ke arah sana. Saya tidak perlu dukungan atau tidak perlu rakyat semuanya mengerti gitu terhadap ke arah sana. Cuman nanti ada hasilnya yang kemungkinan besar rakyat juga akan menikmati, masyarakat juga menikmati hasil-hasilnya gitu. Dan itu kawan-kawan lagi memperjuangkan terus. Oke, nah tadi 3 poin penting. Yang pertama itu tentang RUU Omnibus Law, yang HIP, dan yang terakhir apa? Ideologi Pancasila, ya. Nah itu sampai dengan saat ini perkembangan terbaru gitu, Mang. Apakah dari Mang Obay sendiri dapat informasi dari pemerintahan bahwasannya itu tuh ketiga RUU tersebut bakal dihapuskan atau bakal tidak akan disahkan, atau masih gambling nih Mang? Ini masih gambling sebetulnya.
sebetulnya 2 RUU itu sudah masuk prolegnas, jadi agak sulit juga. Makanya sebetulnya ya harus ada kejadian ke arah era-era tahun 98 sebetulnya gitu kan. Ya gimana lagi gitu. Terus ada putusan MA yang baru bahwa kepemimpinan sekarang itu tidak dibenarkan atau misalkan legal. Nah, harusnya kan malu sendiri juga, tidak perlu diturunkan oleh rakyat. Kan sudah ada putusan MA bahwa kepemimpinan yang sekarang tidak sah menurut hukum, menurut undang-undang gitu kan. Harusnya tidak disuruh turun sendiri, harusnya begitu. Iya, benar sih. Iya. Terus kalau misalnya ini Mang dari gerakan-gerakan yang telah diinisiasi oleh beberapa lembaga, beberapa ormas nih Mang, Mang pernah ini tidak berkoordinasi atau turun bareng dengan para mahasiswa Mang? Para mahasiswa sering, cuman saya agak sedikit aneh aja gitu kan. Saya sering mengkritisi kinerja mahasiswa sekarang. Kenapa mahasiswa sekarang itu tidak menyuarakan suara yang sama? Ketika umat Islam atau ormas Islam itu menyuarakan Omnibus Law, gitu kan? Atau ketika mahasiswa itu menyuarakan Omnibus Law, ormas Islam juga sama menyuarakan Omnibus Law. Tapi kenapa ketika ormas Islam itu menyuarakan RUHIP, mereka itu tidak ada yang menyuarakan tentang RUHIP? Nah ini tanda tanya besar, ada apa gitu? Jangan sampai saya beredel. Beredel dalam artian siapa aja nih orang-orang yang menerima uang gitu kan? Iya. Berarti Mang Obay secara tidak langsung ini apa ya ibaratnya percaya bahwa mahasiswa itu ini ada dalan nih kali ya? Ya kan? Saya nggak mau bicara ke arah sana. Itu obrolan off the record saya gitu sama kawan-kawan. Ya itu strategi politik yang dipakai pemerintah saat ini, strategi catur. Jadi sekarang tuh ada di ujung mau era-era skakmat gitu kan, skakmat. Jadi semuanya sudah disiapkan dari dulu, pion sudah maju dari dulu gitu kan, kuda sudah maju dari dulu, kuncung sudah maju dari dulu gitu kan. Dan itu sudah disiapkan dari dulu. Jadi orang-orang yang menurut pemerintah saat ini subversif terhadap mereka, yaitu sudah dibungkam. Gitu. Jadi Mang Obay sendiri nih, sebentar lagi kan kita akan katanya 2045 itu akan Indonesia emas, ya kan Mang? Indonesia emas. Nah, cara Mang Obay sendiri melihat saat ini pemuda-pemuda di Indonesia, terutama ya jangan jauh-jauh di kota Bandung sendiri, bagaimana sih Mang? Masih ada masukan atau apa sih Mang dari Mang Obay sendiri? Masukan saya sih terhadap pemuda. Jadi 2045 masuk ke era emas itu pernah ada obrolan sebetulnya. Saya pernah ada konsolidasi dengan para tokoh dan ulama di Jawa Barat. Saya alhamdulillah dikasih rezeki untuk mewakili itu gitu kan. Jadi tokoh dan aktivis itu mewakili itu. Jadi mengusung era emas di 2045 gitu. Ya itu waktu yang sangat tidak singkat, itu panjang, khususnya di kalangan pemuda. Mungkin saya juga di tahun segitu udah tidak muda lagi mungkin ya. Di kalangan anak muda ini emang perlu banyak movement sebetulnya, perlu banyak literasi gitu kan, perlu banyak ya literasi sejarah dan lain-lain gitu kan. Karena di era-era sekarang sedikit sekali pemuda yang emang tingkat kritismenya itu tinggi gitu. Jadi semakin kesini semakin secara kuantiti semakin sedikit ya, gitu kan. Secara kualitas mungkin bagus, tapi secara kuantiti ini justru berkurang gitu kan. Dulu itu kan di tahun 90 itu kuantiti oke, kualitas juga oke gitu. Nah sekarang itu kuantiti
sudah sedikit, kualitasnya masih tetap sama gitu. Nah itu aja sih. Dan misalnya nih ya, seperti saya gitu, saya kan tidak mempunyai latar belakang dalam pergerakan pemuda lah istilahnya gitu ya. Nah saya tuh masih bingung ya, masih ragu mau mulai dari mana gitu untuk melakukan hal tersebut. Iya. Intinya dimulai aja dulu. Jadi saya tidak mengajak semua pemuda itu harus bergerak di bidang yang sama gitu. Misalkan saya ini bergerak di bidang pergerakan itu kan, aksi dan lain-lain gitu kan. Misalkan ada pemuda yang memang basicnya itu di media. Saya tidak memaksa misalkan pemuda itu harus turun di gerakan juga. Tapi antum fokus di bidang antum sendiri gitu. Sampai movement yang antum pelopori ini menjadi perubahan yang baik bagi negeri. Itu kan media sangat menunjang juga bagi orang-orang pergerakan. Itu sih. Oke. Terakhir Mang Obay, pesan Mang Obay terhadap para aktivis di seluruh Indonesia ini apa sih Mang yang ingin Mang Obay sampaikan? Ya intinya gini, saya mau ajak kawan-kawan aktivis saya gitu kan, terutama di luar aktivis juga, atau misalkan aktivis mengajak kepada masyarakat gitu kan. Yang pertama, kita harus menyadarkan masyarakat itu terhadap jiwa kepribumiannya gitu, supaya emang kita ini teguh dalam bernegara untuk mempertahankan negara. Karena negara ini pernah kuat, negara ini pernah jaya, negara ini pernah maju setelah semua warga negara Indonesia ini memiliki rasa kepribumian yang sangat tinggi gitu kan, yang pernah dipelopori oleh Cokroaminoto saat itu gitu kan, oleh Cokroaminoto, oleh Haji Samanhudi gitu kan. Nah di tahun 1911 itu kenapa Cina itu berhasil revolusi hanya 1 tahun saja, karena kesadaran pribumi di kita ini sudah sangat baik gitu, makanya menjadi muslim yang sangat unggul saat itu gitu kan. Haji Samanhudi bisa menghalangi Cina berhasil revolusi di 1911, kemudian 1912 di Indonesia berhasil digagalkan secara pasar dagang gitu kan saat itu. Nah yang kedua, kita harus mulai mencintai produk-produk pribumi gitu kan. Kayak saya ini lagi bikin movement nih sama anak-anak gitu kan. Saya perokok berat gitu kan. Karena saya tahu gitu kan, income rokok ini ke atasnya kemana gitu. Oh berarti saya harus berhenti gitu. Karena saya berbicara tentang kapitalisme gitu kan, atau misalkan anti kapitalisme, tapi saya sendiri masih minimalnya gitu, saya masih merokok, yang emang produk rokok ini bisa menghasilkan profit yang sangat tinggi gitu kan bagi negara. Nah kemudian saya bikin movement sama anak-anak, udahlah kita berhenti merokok gitu kan. Treatmentnya apa? Treatmentnya kita datangi petani bako, kita datangi petani-petani tembakau gitu kan. Kita misalkan edukasi petani tembakau supaya petani tembakau ini tidak memberikan tembakunya ke tengkulak. Jadi walaupun gerakannya masih kecil gitu, tapi ini menjadi proyek kolektif yang sangat yang panjang itu kan kemudiannya. Nah kemudian kita ambil tembakunya, kita jual dengan masih di bawah harga pasar rokok misalkan gitu kan. Tapi ada keuntungan bagi petani. Keuntungannya gini, petani misalkan biasa jual per 30 gram itu 5.000 gitu kan, sedikit sekali gitu kan keuntungannya bagi petani. Nah kita bisa ambil dari petani itu per 30 gram itu 10.000 misalkan gitu kan. Itu tidak apa-apa, karena kesadaran untuk menghidupkan sesama pribumi ini itu yang menjadi kuat nantinya gitu. Apalagi selama pandemi ini adalah momen
momen kita buat pasar pribumi yang dari mana pengolahannya gitu kan, atau misalkan pabriknya, petaninya itu asli dari pribumi, kita jual kepada pribumi, kita jual misalkan di luar pribumi juga nggak apa-apa, yang penting ininya solid gitu, si produksinya solid, orang-orang produksinya ini orang-orang pribumi gitu, misalkan dari tembakau tadi petaninya pribumi, itu kan diolah oleh pribumi gitu kan, karena miris sekali gitu, petani itu banyak dikorporasi, banyak sekali disembelih oleh orang-orang kapital. Nah itu yang membuat petani di kita itu tidak makmur, makanya itu poin yang paling penting, itu kita hidupkan lagi prinsip-prinsip pribumi gitu kan, dari cara jual beli dan lain-lain gitu kan, cara reproduksi barang dan lain-lain, atau misalkan jiwa-jiwanya kita dulu aja gitu kan, yang kita harus sadar terhadap kita itu pribumi gitu, kita itu pribumi, kita harus di atas segalanya di negeri ini, karena ini negeri kita gitu kan. Freeport itu bisa diusir gitu kan, orang-orang asing di Freeport itu bisa diusir asalkan pribuminya solid, asalkan pribuminya itu tidak menjual diri gitu kan, gitu ya, tidak menjual identitasnya kepada asing dan asing gitu. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sebagai nggak usah malu dan gengsi dengan yang namanya kita dikenal dengan pribumi, tidak harus seperti itu ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak ya Mang Obay telah hadir di tengah kita. Banyak sekali informasi dan pengalaman dan pengetahuan dari Mang Obay yang kita dapat. Sama-sama. Semoga Mang Obay juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.